Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ai Ahadiyat SEMBA dan kepada teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah desain organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4 yaitu materi lingkungan eksternal organisasi. Nantinya di sini kita akan memahami lingkungan eksternal krusial untuk strategi organisasi lingkungan mempengaruhi keputusan kinerja. Perkenalkan, nama saya Ulfia Aziza dengan NPM 22111011045. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah desain organisasi yang diampu oleh Profesor Dr. Ai Ahadiyat SEMBA. Jadi kita akan bahas lingkungan eksternal organisasi. Nah, lingkungan eksternal organisasi ini contohnya seperti kapal di lautan yang luas. Jadi lingkungan eksternalnya adalah lautan itu sendiri dengan arus, ombak, dan berbagai hal yang mempengaruhi perjalanan kapal. Nah, nantinya di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kita dapat memahami lingkungan eksternal, karena memahami lingkungan eksternal ini penting untuk mengatur strategi dan kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Next slide, kita selanjutnya akan membahas tentang definisi lingkungan organisasi. Di sini kenapa sih lingkungan organisasi itu penting gitu? Di sini kan lingkungan eksternal organisasi. Kenapa penting? Jadi lingkungan eksternal itu kan semua faktor yang ada di luar perusahaan ya. Semua faktor yang berada di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional dan keputusan perusahaan. Contohnya aja seperti kayak misalkan makhluk hidup nih. Makhluk hidup itu kan kalau misalkan dia berpindah tempat hidup, itu dia membutuhkan adaptasi. Maka makhluk hidup tersebut harus memahami terlebih dahulu lingkungan eksternalnya, baru dia hidup di situ. Karena memahami lingkungan eksternal ini penting untuk adaptasi dan respon terhadap perubahan pasar dan sosial. Seperti radar. Jadi radar itu kan memberikan info ya, info dari entah itu info ancaman ataupun peluang gitu. Jadi seperti perusahaan fashion, contohnya Fashion Rabani, perusahaan hijab Rabani. Jadi kalau hijab itu kan harus memperhatikan tren ya. Trennya apa sih sekarang? Kalau misalkan trennya tahun ini tuh kan hijab Malaysia yang bawahnya oval. Nah, ini merupakan perubahan perilaku konsumen dan merupakan tren pesaing. Jadi banyak kompetitor yang meniru produk asli dari hijab Malaysia ini. Makanya kita harus memahami lingkungan eksternal kita terlebih dahulu karena untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang komponen lingkungan. Nah, komponen lingkungan ini seperti tugas, umum, dan internasional. Lingkungan eksternal kenapa terbagi menjadi 3, antara lingkungan tugas, lingkungan umum, dan lingkungan internasional. Sedangkan kalau lingkungan tugas ini dia faktor langsung yang akan mempengaruhi organisasi seperti pelanggan dan pesaing gitu kan. Kalau misalkan lingkungan umum ini kan faktornya luas ya, mempengaruhinya ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Kalau lingkungan internasionalnya dia faktor yang dapat mempengaruhi pengaruh global, kebijakan internasional, dan pasar global maupun politik internasional. Contohnya apa? Contohnya makanan cepat saji, perusahaan makanan cepat saji di lingkungan eksternal itu kan
pelanggan, pesaing, pemasok, dan regulasi keamanan pangan. Lingkungan umumnya itu kan contohnya seperti kondisi ekonominya, tren kulinernya, dan perubahan perilaku konsumennya gitu. Kalau global itu regulasinya atau perdagangan internasional itu harus diperhatikan. Karena ketika kita mau mengekspor barang ke luar negeri, maka kita harus memahami terlebih dahulu regulasi dari pemerintahnya. Baik regulasi pemerintahnya maupun budaya internasionalnya, budaya di negara tersebut. Next slide, kita akan membahas tentang dimensi lingkungan eksternal. Nah, dimensi lingkungan ini sederhana, kompleks, ada stabil dan tidak stabil. Sederhana vs kompleks. Kalau sederhana ini sedikit variabel eksternal ya. Tapi kalau kompleks ini banyak variabel yang saling terkait. Kalau stabil vs tidak stabil, stabil sih perubahannya minimal. Kalau misalkan tidak stabil itu perubahannya cepat dan intens. Ada implikasi manajerial, yaitu strategi dan struktur itu disesuaikan dengan dimensi lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya itu perusahaan tekstil. Nah, tekstil ini kan lingkungannya sederhana ya, terus stabil. Tapi kalau kalau dibandingin sama perusahaan teknologi itu beda, karena perusahaan teknologi ini kan di lingkungannya lumayan kompleks gitu, terus dia kondisinya nggak stabil karena perubahannya cepat terus intens. Kalau tekstil kan tadi perubahannya minimal gitu. Selanjutnya kita akan membahas kerangka kerja respons perubahan. Jadi ini membangun hubungan. Nah, hubungan itu ada hubungan dengan stakeholder, lalu pentingnya jaringan, dan respons dinamis. Salah satu cara respon perubahan lingkungan yaitu dengan membangun hubungan baik dengan stakeholder atau pihak yang mempunyai kepentingan, contohnya pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Begitupun kalau misalkan kita mau mengekspor barang, maka kita harus membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Misalkan kita mau ekspor barang ke Malaysia lah nih, kita mau mengekspor legitnya orang Lampung ke Malaysia, makanya oleh karena itu kita harus membangun hubungan baik dengan masyarakat Malaysia, dengan pemasok di Malaysia, dengan pemerintahannya dan masyarakatnya, dan nanti juga kita akan inovasi produk gitu. Jadi kan kalau misalkan kita mau ekspor barang ke Malaysia, legitnya itu kan diinovasi ya, biar nggak bosan. Jadi menyesuaikan dengan budaya di sana. Kalau Malaysia itu kan budayanya suka yang pernak-pernik atau warna-warni kalau kue itu. Kayak pelangi gitu kan. Jadi legitnya nanti bisa diinovasi menjadi warna-warni. Selanjutnya yaitu respon dinamis. Ini interaksi terus-menerus dengan lingkungan untuk adaptasi lebih baik. Pentingnya jaringan karena di sini untuk memperkuat sumber dayanya dan akses informasinya melalui koneksi eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang diferensiasi dan integrasi dalam respon perubahan. Jadi apa sih itu diferensiasi? Kalau di sini diferensiasi itu memisahkan fungsi dan tugas agar bisa handle kompleksitas lingkungan yang berbeda. Tetapi kalau integrasi ini merupakan koordinasi dan sinergi antar bagian agar responnya itu efektif. Contohnya seperti perusahaan global ya, perusahaan global. Itu kan mempunyai divisi yang berbeda untuk tiap wilayah pasarnya. Tapi harus ada integrasi antar divisi agar strategi globalnya itu tetap kohesif. Selanjutnya kita akan membahas tentang ada proses manajemen organik vs manajemen mekanis. Jadi organik vs mekanis. Kalau misalkan manajemen organik di sini dijelaskan bahwa fleksibel, desentralisasi, cocok untuk lingkungan dinamis. Tapi kalau yang manajemen mekanis ini terstruktur dan formal, cocok untuk lingkungan stabil dan sederhana. Contohnya seperti apa penerapannya, yaitu organisasi harus memilih tipe sesuai kondisi eksternalnya. Contohnya seperti startup teknologi lah.
mungkin pakai manajemen organik ya, karena pasarnya itu cepat berubah. Contohnya kayak HP, handphone, itu kan pasarnya cepat berubah. Tapi kalau misalkan perusahaan manufaktur, itu menggunakan manajemen yang mekanis, karena untuk efisiensi dan kualitas konsisten. Lalu di sini ada ketergantungan sumber daya eksternal. Nah, ketergantungan sumber daya eksternal ini ada AT&T dan eBay. Jadi kalau AT&T ini dia eh, perusahaan telekomunikasi itu kan tergantung pada regulasi pemerintah ya dan teknologi. Gojek contohnya kan tergantung pada jaringan pengguna dan teknologi platform digital. Tapi kalau eBay ini kan bergantung pada jaringan pengguna global dan teknologi itu tadi sama seperti Gojek. Next slide ya, kita di sini akan membahas tentang kerangka kerja integritas. Di sini kita akan membahas tentang kerangka kerja integritas dalam lingkungan eksternal. Jadi di sini yang pertama kita harus membangun kepercayaan terlebih dahulu, yaitu kita menjalin hubungan etis dengan stakeholder eksternal tadi agar bisnis kita berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua yaitu transparansi. Jadi kita membuka komunikasi terbuka sebagai kunci integritas. Selanjutnya yang ketiga yaitu keberlanjutan. Nah, ini kita harus memastikan hubungan jangka panjang yaitu menguntungkan semua pihak. Jadi kesimpulannya yaitu pahami lingkungan eksternalnya terlebih dahulu karena itu penting untuk keberhasilan organisasi, lalu kenali komponennya dan dimensinya, lalu kita menerapkan strategi, diferensiasi dan integrasi tadi, lalu kita bangun jaringan yang kuat, bangun hubungan yang kuat dengan stakeholder, lalu kita menjaga integritas bisnis. Dengan begitu perusahaan bisa berlayar dengan aman dan sukses. Demikian, terima kasih presentasi untuk bab ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.